Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilo dari kelas 11 IPA 6 akan menjelaskan jawaban latihan 5.1. Nomor 1. Bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Jawabannya adalah dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa yang disebut indikator. Pertanyaan nomor 2. A. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? A. Suatu bahan atau alat yang dapat menentukan sifat asam atau basa suatu larutan. Yang 2B-nya, jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. 2B. Persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke larutan basa. Pertanyaan nomor 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nomor 3 jawabannya. Yang bisa digunakan indikator asam basa biasanya memiliki warna yang mencolok. Contohnya seperti kembang sepatu, kol ungu, kunyit, daun pandan, bunga kertas. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Asam sama dengan zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Contoh asam HCl mereaksikan H+ ditambah Cl. Basa, zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh basa, NaOH direaksikan menjadi Na+ ditambah OH-. Nomor 5 soalnya, tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. A. CH3COOH direaksikan menjadi CH3COO- ditambah H+. 5B. H2CO3 direaksikan menjadi 2H+ ditambah CO3-2. 5C. HNO3 direaksikan menjadi H+ ditambah NO3. 5D. NH4OH direaksikan menjadi NH4+ ditambah OH-. 5E. CaOH 2 direaksikan menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam lemah asam derajat ionisasinya lebih kecil dibanding asam kuat atau kurang terurai dan sedikit menghasilkan ion H. Asam kuat, asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Nomor 7. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Menurut konsep Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan H+ pada zat lain dengan syarat atom hanya lebih banyak. Basa adalah menurut konsep Bronsted-Lowry zat yang dapat menerima H+
dari zat lain dengan syarat harus punya PEB atau hanya lebih sedikit. Nomor 8. Tunjukkan spesi yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. 8A. H2O ditambah NH3 reaksi bolak-balik NH4+ ditambah OH-. Asam akan memberi 1H+ kepada basa OH-. Basa NH3 menerima 1H+ dari asam NH4. 8B. H2PO4- ditambah H2O reaksi bolak-balik H3PO4 ditambah OH-. Basa H2PO4- menerima 1H+ dari asam H3PO4. Asam H2O memberi 1H+ kepada basa konjugasi OH-. 8C. HPO4 2 ditambah H2O reaksi bolak-balik PO4-3 ditambah H3O+. Asam HPO4 2 memberi 1H+ kepada basa konjugasi PO4-3. Habis itu basa H2O menerima 1H+ dari asam konjugasi H3O+. Nomor 8D. HCN ditambah H2O reaksi bolak-balik CN- ditambah H3O. Asam HCN memberi 1H+ kepada basa konjugasi CN-. Basa H2O menerima 1H+ dari asam H3O. Asam konjugasi H3O. Maaf salah. 8E. NH3 ditambah NH3 reaksi bolak-balik NH4+ ditambah NH2-. Asam NH3 memberi 1H+ kepada basa konjugasi NH2-. NH3 basa NH3 menerima 1H+ dari asam konjugasi NH4. Nomor 9. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.N. Lewis dan berikan contohnya. Nomor 9 jawabannya. Asam adalah penerima atau
akseptor pasangan elektron. Basa adalah pemberi atau pendonor pasangan elektron. Contoh, NH3 plus NH3 ditambah BF3 direaksikan menjadi NH3BF3. Basa asam NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya ke BF3 yang tidak oktet. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan G.N. Lewis. Kelebihan Arrhenius. Menurut Arrhenius, kelebihannya mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibanding teori-teori sebelumnya. Kelebihan menurut Bronsted, Lowry dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH dan tidak terbatas pada reaksi air. Kelebihan menurut G.N. Lewis adalah dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. 11A. CH3COOH sama dengan bersifat asam. Basa konjugasinya adalah CH3COO-. 11B. NaOH bersifat basa. Asam konjugasinya adalah Na+. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4 dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Jawabannya adalah bersifat asam dengan melepaskan satu H+. H2PO4- mereaksikan HPO4-2 bersifat basa dengan menerima satu H+. H2PO4- mereaksikan PO4-2. Selanjutnya pertanyaan nomor 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. Asam memberi satu H+ kepada basa konjugasi. Selanjutnya basa menerima satu H+ dari asam konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi HCO 3- CO3 2- HCO3 ditambah H2O reaksi bolak-balik H2CO3 ditambah OH-. Basa menerima satu H+ dari asam konjugasi. Asam memberi satu H+ kepada asam konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi sama dengan H2O min OH min. Selanjutnya pertanyaan nomor 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 tambah H2O reaksi bolak-balik H2CO3. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut. Tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa. 1 PeB diberikan kepada C. O sama dengan C sama dengan O tambah H kurang O kurang H. Reaksi bolak-balik. Yang bertindak sebagai asam yaitu CO2 karena menerima pasangan elektron, sedangkan yang bertindak sebagai basa yaitu H2O karena memberikan satu pasangan elektron.
Selanjutnya nomor 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry, yaitu tidak mampu menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton H+. Sekian dari saya. Maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.